bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Kembali bersama Peniel. Di sini saya akan membawa kalian semua menuju tempat wisata pemandian air panas Leho. Tanpa banyak basa-basi, kita semua akan pergi menuju tempat sekarang. Check it. Ya, sekarang kita sedang berada dalam perjalanan menuju pemandian air panas Leho-nya. Bisa dilihat bahwa jalan di sini cukup termasuk jalan yang sempit ya. Karena ini adalah jalan di pedesaan. Dan kita juga harus berhati-hati di jalan ini, harus melihat kiri kanan dan selalu mengaktifkan lampu sen kita. Jangan hanya karena jalan ini termasuk jalan yang kecil dan banyak kendaraan-kendaraan yang lalu lalang seperti yang bisa kita lihat di dalam video. Semua kendaraan lalu lalang dan kita tidak bisa bergerak atau maju sesuka hati kita. Jika kita melakukan hal tersebut, kita mungkin akan mengalami kecelakaan yang akan mengakibatkan cukup parah kepada kita dan membuat kita menjadi cacat, ada mungkin bisa jadi. Dan karena kita menggunakan mobil, sebaiknya kita menggunakan seatbelt agar kita tetap aman dan duduklah senyaman mungkin dan sebisa mungkin kita mengganti seatbelt agar kenyamanan dan keselamatan kita dalam kendaraan sampai ke tempat tujuan bisa selamat dan aman. Lalu kita juga bisa melihat sepanjang jalan yang tadi sudah kita lewati, kita sudah menjumpai banyak pengendara bermotor yang tidak menggunakan helm. Itu sangat berbahaya karena akan membahayakan kita jika terjadi sesuatu atau musibah yang tidak diinginkan. Jika terjadi musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan pada kita saat kita berkendara menggunakan motor dan tidak menggunakan helm, saat kepala kita terbentur, kita tidak memiliki sebuah penghalang atau pelindung kepala yang akan membuat kepala kita luka, cedera serius. Tetapi jika kita menggunakan helm atau pelindung kepala, kita bisa selamat dari hal itu karena kita menggunakan pelindung kepala dan mungkin tidak akan ada luka atau cedera kepada kepala kita sedikit pun. Dan sebentar lagi kita juga akan sampai ke dalam ke tempat wisata tersebut setelah beberapa ratus meter ke dalam. Oke, mulai dari sini kita akan sampai ke tempat wisata tersebut dalam tidak kurang dari 50 meter karena setelah kita melewati jalan berikut ini, kita sudah sampai di depan tempat wisata tersebut. Mari kita lihat bagaimana tempat lahan parkirannya yang disediakan oleh tempat wisata ini. Walaupun sedikit berguncang, kita harus sabar karena itu memang jalan yang disediakan. Kita tidak bisa protes. Oke, kita sudah sampai di tempat wisatanya. Kita bisa melihat sepertinya untuk jam-jam segini para wisatawan masih sedikit yang datang ya. Marilah kita mencoba mewawancarai seseorang wisatawan. Oke, setelah berkeliling dan meletakkan barang akhirnya, dan kita bisa mewawancarai salah satu wisatawan yang ada di sini. Oke. Selamat sore Pak. Sore. Bisa tahu nama Bapak siapa? Zeprus Tompul. Pak, sebelumnya Pak saya ingin bertanya, Bapak sudah sering ke sini atau baru beberapa kali Pak?
Kalau kita asal akhir tahun pulang ke kampung itu kita akan sempatkan mandi ke sini karena di sini suasananya tenang dan fasilitasnya pun bisa kita lihat sendiri, ya cukuplah untuk melepaskan lelah. Oh, berarti Bapak seringnya ke sini bareng sama keluarga ya, Pak? Iya, bersama keluarga. Oke, Pak. Biasa Bapak mulai ke sini dari tahun berapa, Pak? Kemarin itu saya kalau tidak salah saya sudah ada kurang lebih 6 kali ya dalam 3 tahun ke belakang. Oh, dalam 3 tahun ke belakang sudah ada 6 kali ya, Pak? Iya, Berarti sudah betul. cukup sering ya, Pak? Cukup. Cukup sering. Saya ingin bertanya, Pak, apakah fasilitas-fasilitas yang di sini cukup memuaskan menurut Bapak? Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi ada sih beberapa apa ya, seperti tenda-tenda teduh, atap-atap itu tidak ada peremajaan atau perbaikan. Jadi kesannya sudah makin luntur seperti itulah. Sudah semakin luntur. Oh, berarti setiap tahun fasilitasnya semakin menurun ya, Pak? Betul. Apakah Bapak memiliki saran, maksud saya pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada para pengelola di sini, Pak? Ya, saya rasa perlu disampaikan ke pengelola ini untuk memperbaiki atau paling tidaknya dia menata ulang lah supaya pelanggan itu lebih nyaman, lebih tenang atau lebih sedap lah untuk melihat suasana gitu. Dia masuk itu melihat suasana itu sudah wah seperti itu. Wah, Pak. Oke. Dan saya juga ingin bertanya-tanya, Pak, apakah Bapak bisa menyarankan tempat ini kepada orang-orang atau teman-teman Bapak? Dan mengapa alasannya begitu, Pak? Pasti, karena saya akan apabila saya ada keluarga akan saya sarankan kemari. Selain daripada tempat parkirnya luas dan kedua aman seperti itu. Jadi dan lokasi ke dalam itu pun ke tempat tempat pemandian ini dia luas dan ada beberapa pilihan, ada 2 tempat pilihan seperti itu. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, kita sudah tahu bagaimana respon para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini. Marilah kita melihat marilah kita melihat apa-apa saja fasilitas yang disediakan. Dan sebelum itu, tapi sebelum kita melakukan sebuah pengenalan fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah kolam atau wisatawan kolam renang pemandian air panas Leho kita ini, kita akan mencoba berganti baju di kamar mandinya. Dan saya akan mencoba melihat atau mereview lah apa ini kamar mandinya. Oke, mari ya kita akan mereview fasilitas yang ada di kamar mandinya. Pertama-tama kita akan melihat sebuah hal yang lumrah di kamar mandi. Pertama-tama kita akan melihat hal yang lumrah kamar mandi, ada bak mandi. Dan ini cukup unik ya. Dia membuatnya seperti ini, tidak membuat keran yang perlu diputar-putar. Dia membuatnya pengelola membuatnya menjadi seperti ini. Keluar begitu saja, tidak perlu ditahan, dan airnya juga cukup hangat. Tidak terlalu panas dan kita bisa langsung memandikannya jika ingin langsung memandikannya. Dan juga ada kloset, lalu saluran pembuangan air. Silahkan tunggu kelanjutannya. Ya, setelah saya berganti baju, akhirnya kita bisa mereview fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Oke. Oke. Fasilitas pertama yang akan kita lihat adalah sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat duduk atau tempat kita bersantai berteduh, sudah menjadi seperti ini. Sudah cukup hancur ya, dan bahkan sudah tumbuh sudah ada tumbuh-tumbuhan yang cukup mungkin sudah lama tumbuh di sini. Sudah tergolong pada tumbuh-tumbuhan yang sebagai tumbuhan pengganggu atau tumbuhan hama. Dan lalu ada fasilitas seperti air pancur, patung, dan sepertinya kita harus melihat hal yang ini. Mari kita
ini. Sepertinya semuanya motif dari tempat bersantainya adalah seperti ini. Seperti sebuah payung yang akan melindungi kita dari sinar matahari atau dari teriknya matahari. Dan akan melindungi kita juga jika terjadinya hujan. Dan kita juga bisa membenarkan bahwa yang dikatakan oleh wisatawan tadi atau pengunjung tadi soal tentang fasilitas yang semakin lama kian memburuk. Seperti lihat air pancurnya bisa bergoyang dari yang sebelumnya tegak seperti yang bisa kita lihat di sana, tegak dan tegak. Dan bahkan tempat berteduhnya semakin lama semakin hancur dan tidak ada pemeliharaan fasilitas yang bagus di sini ya. Di sini ya walaupun begitu pengelola mungkin memiliki kesulitannya tersendiri dalam mengelola kolam pemandian air panas Lehu ini. Walaupun demikian kita memiliki sebuah spot pemandangan yang cukup indah. Dan jika ingin berfoto-foto mungkin di sini cukup bagus ya. Jika di belakang sini kita akan langsung melihat bukit atau hutan seperti ini. Karena ini kalau tidak salah kita sedang berada di perbukitan. Ya. Ya, memang di perbukitan di Kecamatan Cipoholon. Dan kita bisa melihat bahwa tempat ini sangat berbaur dengan alam. Bahkan setelah mereka membangun sebuah kolam ini, mereka tidak memperluasnya lagi. Mereka membiarkan alam tetap tumbuh dan tidak terlalu menghancurkan alam. Walaupun terdapat banyak rumput di sini ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam kolamnya untuk mereview apakah airnya cukup baik untuk kita rasakan secara langsung dan bagaimana. Setelah saya masuk, airnya memang cukup hangat dan tidak terlalu panas. Oh ya, di sini ada patung yang bisa kita lihat. Patung ini terlihat seperti sedang menuangkan air ya. Coba. Patung ini terlihat seperti sedang menuangkan air ke dalam kolam. Tetapi sepertinya pancuran airnya sedang tidak berfungsi dengan baik. Kita bisa melihat bahwa itu patungnya sedang memiliki atau berpose seperti sedang menuangkan air ke dalam kolam ini. Bentar. Ya. Walaupun sepertinya saluran untuk mengeluarkan airnya sedang tidak berfungsi dengan baik. Ya seperti yang dibilang oleh pengunjung tadi, kita bisa membenarkannya sekali lagi bahwa fasilitasnya tidak dilakukan perawatan atau pembuatan ulang. Ya, walaupun seperti itu, patungnya memiliki pose yang cukup unik ya. Seperti seorang biarawati yang sedang menuangkan air. Sebuah air yang ditampung di dalam guci ya. Oh ya, kita bisa melihat ya. Seperti itu. Yang ada di seperti patung yang satu lagi. Kita bisa melihat ya. Dia seperti menuang air dari guci ke tempat untuk menampung air. Oh ya, air di sini cukup lumayan dalam dan cukup untuk bagi orang-orang dengan ketinggian seperti saya berenang dengan bebas ya. Ya, kita bisa melihatnya. Seperti kedekatan, santai ya. Ya, seperti seorang biarawati yang sedang menuang air dan memiliki pose yang cukup unik. Posenya juga berbeda dengan patung yang satu lagi dan memiliki motif yang agak berbeda walaupun sedikit. Oh ya, kita di sini juga memiliki fitur fasilitas-fasilitas yang ada pada kolam renang pada umumnya, seperti tangga. Ya, tangga apa ya? Saya lupa namanya. Begitulah, dan sepertinya
tempat ini sudah cukup tidak terawat ya. Saya bahkan cukup kaget melihat tempat yang menjadi seperti ini. Jika kalian ingin melihatnya, ya seperti inilah. Ya, kita bisa melihat ada juga sebuah perosotan di tempat pemandian anak kecil atau kolam anak kecil. Dan di satu kolam untuk orang dewasa ini memiliki 4 pancuran ya, dan 1 di kolam anak kecil. Dan ya kita bisa melihat tunggu sebentar itu kita bisa melihat pemandangan yang cukup indah dari kolam langsung ke alam. Tapi kalau melihat sebuah bukit-bukit, perbukitan yang ada, semuanya sangat indah dan begitu asri, dan kita bisa memanjakan mata kita di sini ya. Dan juga sepertinya air dari pancuran ini cukup panas. Ya, saya betul, dan lagi-lagi saya betul. Air dari pancuran ini bukan cukup panas, tapi sangat panas. Bahkan kalau kita mau rebus telur juga bisa di situ ya. Ya, sebenarnya saya juga ingin mengelola, salah. Saya juga ingin mewawancara pengelolanya, tetapi pengelolanya sepertinya agak pemalu. Ketika saya berbicara akan mewawancarainya, beliau berkata tidak usah. Ya, dan ya beliau menolak secara halus. Ya, itu membuat saya cukup kecewa, cukup kurang senang dengan hari ini, karena walaupun saya berhasil mewawancarai seorang pengunjung, tapi itu mungkin difaktori oleh sebuah keberuntungan. Karena ketika saya mencoba berbicara dengan beberapa pengunjung lain, mereka selalu menolak dengan halus. Alasan mereka semua sama. Mereka malu, atau bahkan mereka tidak mau atau tidak suka direkam-rekam seperti ini. Dan pengunjungnya juga melakukan hal yang sama, menolak tawaran saya untuk diwawancarai. Dan itu membuat saya cukup kecewa, karena saya tidak bisa mewawancari pengelola dari pemilik tempat ini. Jadi saya tidak bisa memiliki atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengapa seluruh fasilitas di sini tidak dilakukan perawatan ulang atau direnovasi atau diperbaiki walaupun sudah sehancur ini. Apakah karena tempat ini selalu ramai, atau apakah karena saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya ada banyak alasan untuk mereka tidak melakukan hal itu. Dan kita juga bisa melihat atau mengetahui bahwa pola dari kolam renang untuk kolam dewasa ini berbentuk seperti sebuah guci, karena di sana berbentuk bulat dan di ujungnya di sini menyusut, dari sini ke sini tuh menyusut, lalu membesar dan menyusut lagi, membesar lagi. Itu seperti sebuah guci pada umumnya, atau sebuah tempat guci minum ya. Tidak ada di sini contohnya ya. Saya juga tidak bisa memberikan contoh spesifik. Untuk selanjutnya silahkan di komen, kita akan pergi kemana, akan mereview tempat wisata mana. Silahkan, dan ya semoga tempat itu tidak semengecewakan ini. Saya berharap seperti itu. Dan walaupun begitu saya masih tetap
menyarankan bahwa tempat ini kepada para penonton atau pemirsa sekalian, karena walaupun fasilitasnya cukup buruk atau tidak enak dipandang, air panasnya masih tetap menyejukkan bagi kita, karena ini air panas alami dari belerang ya, dari belerang. Saya dengar seperti itu, dan itu memiliki khasiat bahaya untuk tubuh sepertinya, kalau tidak salah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu